Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog, dan kali ini saya ada seorang narasumber. Kita akan bincang-bincang tentang berapa sih biaya hidup di Belanda, khususnya untuk mahasiswa yang single. Ya Iya, kan, yang single yang dan nggak bawa keluarga. tidak bawa keluarga ke Belanda. Nah, saya bersama Saya Ardi, Ardi. saya mahasiswa IHS, Erasmus University Rotterdam. Rotterdam. Nah, kita akan sedikit bincang-bincang nih. Kalau kita mau ke Belanda, Iya. apa sih persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk berangkat Ke Belanda. Iya. Kalau saya sih karena mungkin sebelumnya udah pernah studi di luar negeri juga, jadi sebelum kesini yang paling saya prioritaskan adalah bekal dulu, paling nggak untuk 1 atau 2 bulan selama hidup di sini, karena kan kita selama 1 sampai 2 bulan itu adalah masa-masa penyesuaian. Dan jadi separuh dari koper saya itu kebanyakan perbekalan seperti beras, kemudian juga ada kalau misalnya yang suka rendang gitu, bawa rendang kering, kemudian juga bawa cabai kering gitu. Dan kalau bagi saya, karena saya makan nasi hampir nggak bisa pisah dengan nasi, jadi saya bawa rice cooker ya, karena ternyata ya syukur sih bawa rice cooker. Ada rice cooker mini gitu yang cuma 0,8 liter gitu. Karena di sini ternyata harganya mahal dan susah banget nyarinya gitu. Jadi penting banget sih bawa rice cooker. Pakaian sih nggak perlu terlalu banyak bawa, karena boleh dibilang di sini harga-harga pakaian juga relatif murah. Paling sih bawa jaket sama sweater secukupnya aja sih, jangan terlalu banyak gitu. Oke. Terus ada yang lain kira-kira persiapan sebelum di Indonesia? Ketika di Indonesia yang paling penting adalah cari akomodasi yang bagus sih, yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Jadi saya cerita sedikit bagaimana saya mencari akomodasi. Jadi ketika sebelum kesini saya join dengan PPI Rotterdam dulu, kemudian karena di sana banyak banget informasi mengenai akomodasi yang tersedia, kemudian habis itu membandingkan misalnya sama kebutuhan kita gitu. Tapi pada akhirnya pilihan saya jatuh ke housing yang disediakan oleh kampus, yaitu F Building, dan itu posisinya benar-benar ada di dalam komplek kampus dan meskipun harganya relatif mahal ya dibandingkan yang ditawarin sama teman-teman yang lain. Jadi harganya itu sekitar range-nya 495 euro. Sedangkan kalau misalnya di Rotterdam tuh ada yang range-nya mulai dari 400, sedangkan yang studio bisa sampai 600 euro gitu. Tapi yang range saya ini 495 euro. Kenapa saya pilih ini? Yang pertama karena dia posisinya ada di dalam kampus, dan dari housing ke ke kelas itu jalan cuma sekitar 5 menit jalan kaki. Dan yang menguntungkan lagi adalah dia udah punya kitchenette sendiri. Jadi di dalam kamar itu sudah ada dapur, ada ada kulkasnya. Nah, kekurangannya mungkin karena kita sharing dengan teman yang lain sih kalau untuk toilet dan kamar mandi gitu. Tapi toilet dan kamar mandinya bersih sih. So far sih oke aja buat saya. Nggak ada masalah ya. Jadi mulai dari berangkat tadi itu bawa peralatan makanan, bekal untuk makanan, dan pakaian tapi nggak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, betul. Dan mulai dari Indonesia sudah mencari akomodasi. Betul. Salah satunya dengan PPI ya. Iya. Atau PPI. Misalnya masuk ke gabung ke grup PPI-nya kota yang dituju. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang berapa sih biaya hidup selama di Belanda. Betul. Nah, khususnya kita tidak 1 tahun, tapi kita membandingkan hanya 1 bulan saja. Nah, kebetulan Ardi ini dari Rotterdam, bukan dari Groningen, Belanda. Jadi mungkin kita bisa compare sedikit perbedaan antara Groningen dengan Rotterdam. Karena Rotterdam itu adalah kota besar ya. Betul. Dan ya lebih besar daripada Groningen. Nah, kita bicara tadi harga sewa rumah sudah ada tadi sekitaran 400-an sampai 600-an ya gitu. Terus bagaimana dengan untuk biaya makan untuk kebutuhan sehari-hari? Saya sih awalnya sih takut juga ya, karena salah satu pertimbangan antara kan waktu itu ketika sebelum kesini pilihannya antara Groningen atau Rotterdam gitu.
banyak orang memilih Groningen karena mereka menganggap biaya hidup di sini lebih murah gitu. Tapi sebenarnya tidak terlalu jauh sebenarnya kalau kita bisa mengaturnya dengan bijak ketika hidup di Rotterdam, dan sebenarnya di Rotterdam juga nggak terlalu mahal. Jadi perbeda ketika di IHS itu kita harus deposit uang sekitar 900 euro per bulannya selama 12 bulan. Itu kita deposit ke kampus. Jadi dan ini bagus banget menurut saya karena itu mengantisipasi mahasiswa ini kekurangan duit gitu. Boleh dibilang. Jadi setiap bulan kampus akan mentransfer ke rekening kita sekitar 405 euro dan saya menargetkan bahwa 405 euro ini adalah limit saya untuk pengeluaran per bulan gitu. Meskipun dari beasiswanya dapat lebih sih, tapi yang kelebihannya itu saya gunakan untuk ditabung. Tetapi ternyata dari 405 euro ini tidak semua juga terpakai deh. Karena pada akhirnya saya bisa mengatur keuangan itu. Saya mengaturnya per minggu. Jadi untuk kebutuhan makan sehari-hari itu setiap minggu saya rate-nya hanya untuk grocery ya. Untuk grocery itu batasnya adalah 40 euro. 40 euro seminggu. Jadi dengan 40 euro bahkan bisa lebih murah dari 40 euro. Jadi 40 euro itu kita bisa beli daging ayam 1 kilo, kita bisa beli daging sapi sekitar setengah kilo, dengan daging cincang juga setengah kilo, dan drumstick itu sekitar setengah kilo. Dan sisanya untuk beli sayur atau misalnya beli roti sama coklat pasta atau peanut butter gitu. Dan itu cukup tuh. Jadi sebulan untuk grocery saya menghabiskan sekitar 160 dan sisanya saya bisa pakai untuk transportasi, misalnya kalau misalnya mau pergi ke tempat yang jauh gitu harus menggunakan tram atau metro. Itu juga transportasi paling menghabiskan sekitar 20 euro lah untuk satu bulan. Ya. Jadi totalnya sekarang 180 dan sisanya itu saya pakai misalnya tetap kita kan pengen jajan kan ya. Paling enggak tuh kalau saya paling suka ketika weekend itu adalah belanja kapsalon atau belanja ini jajan yang halal betul. Halal. Jadi sekitar 10 sampai 15 euro. Jadi totalnya adalah sekitar 60. Totalnya berarti sekarang adalah 240 euro. Nah, 240 euro ini adalah rata-rata pengeluaran saya per bulan. Jadi dari 405 euro itu saya bisa saving sekitar 165 euro. Dan itu tambahan tabungan saya. Dan kenapa sih kita perlu nabung sih? Yang pertama ya kalau saya sih karena ya mumpung lagi kuliah di Eropa nih, tentu ada keinginan nih buat jalan-jalan ke kota lain gitu. Jadi dengan setiap bulan kumpulin 165 euro, bahkan kita sebenarnya bisa ditekan lagi sih pengeluaran. Dan itu nanti yang akan kita gunakan kalau ada break, kita bisa jalan-jalan keluar kota gitu. Oke. Itu adalah kebutuhan untuk makanan ya. Kebutuhan makanan, betul. Sebetulnya kalau di antara Indonesia dengan di sini kalau kita compare nggak terlalu jauh sebetulnya harganya. Iya betul ya. Saya juga kira kan pengeluaran di sini bisa besar banget ya. Tapi membandingkan dengan teman-teman yang hidup di Jakarta gitu, sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih. Jauh-jauh beda sih kalau biaya kebutuhan untuk makan ya. Betul. Tapi karena kayak contohnya daging gitu ya. Daging di sini bisa dapat 1 kilo itu 8 euro ya. Betul. Kalau di tempat saya sih daging halal itu sekitar 6,5 euro. 6,5 euro. Iya. 6,5 euro kalau 1 kilo kita compare ke rupiah sekitar ada 120. Sekitar 120 ribu. Iya. Ada nggak segitu? Kurang lebih segitulah. Hampir dekat 100 ribu ya. 100 ribu. Ribu. Di Indonesia juga harganya kurang lebih sama ya. Sama kan? Iya. Sebetulnya kalau kita bicara harga makanan atau harga kebutuhan pokok yang basah di sini itu antara Indonesia dengan sini itu nggak berapa beda sebetulnya. Iya, mungkin mahal sedikit lah ya. Betul. Nah itu gambarannya aja ya. Nah, terus bagaimana dengan tadi papan sudah,
makanan sudah. Bagaimana untuk pakaian dan sebagainya? Oh iya. Kebutuhan odol dan ini. Iya. Dan lingkup. Yang pertama sih kalau pakaian sih, karena saya bawa dari Indonesia, bawanya sedikit banget ya. Bawa kayak kaos sedikit, jaket juga seadanya. Karena ternyata di sini juga ya bersyukurnya sih, karena di Rotterdam terutama itu mereka nggak terlalu memperhatikan brand gitu. Jadi kita pakai asal sopan dan bagus, itu udah cukup gitu. Sedangkan di sini kita bisa beli pakaian dengan range yang lumayan murah, itu banyak sekali opsinya. Seperti kaos mungkin sekitar rate-nya 3 euro, kemudian sweater juga rate-nya sekitar 8 sampai 10 euro, dan itu opsinya banyak banget. Jadi saya paling dan itu kebutuhannya juga tergantung musim. Kalau misalnya ketika musim dingin, ya saya akan prepare 2 atau 3 jaket gitu. Dan itu range-nya sekitar, misalnya kayak ada dari salah satu toko department store yang toko sport gitu. Itu yang untuk harga jaket yang sekitar 40 euro itu udah bisa tahan sampai minus 10 derajat gitu. Dan itu udah cukup sih. Dan paling kita harus, satu lagi mungkin yang harus, kalau misalnya bisa disiapin sih sebelum berangkat sini adalah sepatu anti air. Karena di sini terutama di Rotterdam itu sering banget hujan deh. Oh gitu, nggak kayak di sini dong berarti. Iya, sering banget hujan. Jadi disaranin sih dari kampus itu kalau bisa bawa sepatu anti air. Terus tapi sebenarnya kalau beli di sini juga harganya nggak terlalu mahal. Oke. Iya. Terus kalau misalnya kebutuhan sabun dan lain-lain itu juga range-nya juga paling lebih mahal sedikit lah daripada Indonesia, seperti dan pengeluaran per bulan itu nggak lebih dari 10 euro. 10 euro per bulan ya? Per bulan. Untuk peralatan mandi. Oh ya, sedikit informasi buat teman-teman yang mau kesini untuk bawa peralatan mandi. Betul. Nah, atau yang berhubungan dengan ini ya, berhubung mandi dengan kegiatan cuci mencuci, betul. Itu sebaiknya tidak membawa sabun dari Indonesia. Sarannya karena apa? Kalau kita menggunakan sabun dari Indonesia itu akan kulit itu terasa kering ya. Betul. Agak kering, jadi tidak cocok untuk di iklim yang 4 musim. Jadi saya sarankan kita bagusnya beli di sini. Betul. Juga harganya nggak terlalu mahal. Dan juga banyak toko-toko yang diskon misalnya. Kita bisa nyari yang, tapi bukan beli satu ya, bisa beli 3 atau berapa macam. Jadi satu item 3 gitu kita bisa kumpulin dulu atau kita bikin stok. Bisa buat 2 sampai 3 bulan. 3 bulan, jadi harganya lebih murah. Nah, satu lagi informasinya adalah supaya harganya lebih murah, kalian bisa lihat di websitenya masing-masing. Jadi di sini itu ada 3 kompetitor untuk bahan makanan ya. Betul. Misalnya kayak Albert Heijn, Jumbo, dan ada Lidl, Betul. Aldi ya. Lidl, Aldi, bahkan ada Plus juga. Nah, di situ supermarket yang banyak menjual kebutuhan bahan makanan, tetapi mereka mempunyai harga-harga yang berbeda. Jadi kalian compare satu demi satu, mana yang lebih murah, mana yang lebih efisien, dan mana yang lebih bagus kualitasnya. Betul. Iya kan? Nah, nanti dengan cara itu kalian bisa menghemat dan sedikit mengurangi budget. Betul. Hidupnya di sini ya. Betul. Emang bedanya mungkin kalau di sini kita harus ekstra hati-hati dan merencanakan pengeluaran sih ya. Iya. Benar-benar. Kalau mau saving lebih banyak. Iya, benar-benar. Nah, demikianlah informasi yang dapat kita berikan buat teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang mau khususnya ke Belanda. Jadi jangan lupa nonton the next video kita. See you di next video. Bye-bye. Bye.